Selamat malam, kita ketemu lagi di IG Live Minggu hari ini tanggal 5 Juli 2026. Ya, hari ini seperti biasa saya akan menjawab request pertanyaan teman-teman berkaitan dengan saham atau apapun nih yang teman-teman mau nanyain. Dan sebelum itu saya akan review dulu tentang IHSG. Udah ada siapa nih? Wah, ini malam Liufi ya. Yuk kita lihat dulu IHSG-nya ya. Oke, ini tentang IHSG. Jadi ini adalah chart daily. IHSG 3 hari terakhir ditutup menguat di level kemarin, ditutup di 5875 ya. Ditutup di 5875 seperti ini bentukannya. Oke, iya. Bentar ya. Big Bang. Oke, teman-teman semoga udah pada ini ya. Udah pada download di link ID bagaimana kita akumulasi di strategi kita beli di akhir fase akumulasi dan selama nanti ya menuju fase markup. Jadi itu linknya ada di bio Instagram saya, nanti tinggal lihat. Jadi kita bicara tentang IHSG dulu. IHSG rebound ya dari kemarin setelah technical rebound, kemudian dia retest gitu ya. Posisi saat ini bagus kalau bisa terus bertahan di atas 5641. Jadi sekarang dia lagi bikin higher low dari 5317. Semoga dia bisa bertahan dulu di atas 5641. Dan saat ini IHSG kan udah 3 candle nih warnanya biru ya teman-teman, apalagi kemarin dibuka dengan gap up seperti ini ya. Pastinya dia akan menghadapi dulu area Fibonacci cluster di 5887 sama 5925, dan saat ini juga berhadapan dengan MA20. Jadi minggu depan kemungkinan IHSG kalau dia tidak bisa menguat di atas 5925, ada potensi dia bergerak di rentang ini nih ya, di rentang antara 5745 5925. Jadi kayak gini kalau kita lihat dia ada di atas MA5 tapi juga di bawah MA20. Jadi disinilah pergerakan ke depannya gitu ya. Untuk IHSG seperti ini, dan mostly saham-saham juga sebagian besar bentuknya kayak gini. Jadi sedang bertahan. Kalau IHSG bisa terus bertahan di atas 5646, wah bagus banget. Apalagi dia bisa tutup di atas 5925, lanjut deh ke area ini gitu ya. Jadi satu hal kalau besok dia merah sambil tes di area ini masih wajar, asal nggak ditutup di bawah 5646 gitu ya. Itu untuk IHSG. Terus kita lihat Liufi tanya Big Bangs. Kita lihat BMRI ya. Oke. BMRI bentuknya seperti ini. Kelihatankah? Ini ya. BMRI ditutup, ini adalah candle weekly ya. Ini adalah candle weekly. Coba kita lihat ini ya, kita lihat dailynya sama, sedang menuju juga ke MA20 di kisaran 4096, di sini 4010. Jadi yaitu support terdekatnya di 3800, kemudian ada 3642 ini, 12 ini. Jadi kalau dia bisa bertahan di atas 2 ini kan kita bisa gambar gini ya teman-teman. Nah jalurnya kan gini, kalau dia mau naik jalurnya gini, sama kayak IHSG juga gitu, jalurnya gini. Selama dia bisa bertahan kan jalurnya jalur atas. Tapi kalau dia nanti pas merah nerobos ke bawah ini, kita siap-siap sport jantung lagi. Kenapa? Aduh, berarti ada potensi nih dia nembus ke bawah low ini. Mudah-mudahan enggak. Jadi mostly semua bentukan chartnya kayak gitu ya. Sekarang BBCA sama ya tuh teman-teman, sama ya. Untuk BBCA lebih gampang karena dia nurut banget jalurnya, jalur Fibo nih ya tuh.
Ini di Fibo 5550 Fibonacci. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, Fibonacci adalah indikator favorit saya. Makanya saya nulis 2 buku tentang Fibonacci. Ini buku yang kedua. Buku yang pertama In Love with Fibonacci. Nah, untuk BBCA saat ini dia level 6050 ya. Kemarin juga dibuka gap up. Teman-teman bisa lihat cerita-ceritanya ya. Kalau ini gap up, nanti kalau gapnya adalah gap umum, nggak lama juga dia akan coba nutup gitu ya. Ini juga di sini teman-teman bisa lihat ini ada gap down ya. Nanti harga balik lagi sini. Nah, ini gap up, kalau ada turun ya ini. Kalau gapnya gap umum. Jadi kalau gap tuh kan ada beberapa macam. Nah, kalau gap yang umum nggak berapa lama itu akan ketutup lagi. Jadi kalau nanti misalnya BBCA ada pelemahan, area-area 58 ini yang akan menjadi area tujuannya, supportnya gitulah ya. Saat ini kan ada di 6050, masih ada upside. Ini ada upside ke 6225, 6350. Tapi kalau di sini nanti ada selling pressure, maka dia akan kembali bergerak di rentang ini gitu ya. Ini support pertama di 58, 5750, kemudian 5550. Sama bentukannya kalau misalnya kita gambar untuk mengawal perjalanan harga begini ya. Selama si BBCA masih berada di atas garis ini ya arahnya utara. Tapi ketika dia turun lagi di bawah ini ya berarti masih terbuka potensi nih untuk testing low yang ada di sini. Mostly semua chartnya modelnya kayak gitu ya. Malam Awisnu. Oke, Johnson Wang BP. Kita lihat BP ya. BIPI. BP-nya gini. Nah, BP itu kalau kita lihat dia masih bikin lower low. Jadi ini masih downtrend ya dari sejak Februari 2026 dia masih downtrend, dia masih bikin lower high lower low gitu. Jadi penguatan yang ada di BP ini sifatnya sementara gitu. Kenapa? Ini downtrendnya masih terjadi. Kalau yang tadi ini udah bikin higher low gitu ya. Jadi kalau ibarat mobil nih mau U-turn, nah dia tuh U-turnnya udah lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau yang BP ini dia masih bikin lower low. Jadi ini masih downtrend gitu ya. Jadi untuk BP area resisten terdekatnya itu di kisaran 130 136. Supportnya masih ada sampai di sini ya. Angka Fibonacci ini saya gedein ya. Coba ya. Saya gedein sebentar biar teman-teman kelihatan. 103 gitu. Coba ya saya. Nah, biar kelihatan tuh, semoga kelihatan ya di 103. Berikutnya ada di 50 ya. Itu Johnson Wang untuk BP-nya. Kemudian apa nih? TLDN, Sela. Raf. Bunyi. Bunyi kulkas. Mati, ditutup. TLDN malam Bu Erni. Kita lihat TLDN ya. TLDN. Nah, sama ya. Tuh, tapi kita lihat dulu nih bentukan chartnya sebelumnya. Sama ya, ini juga saya pakai weekly aja. Nih. Jadi kalau kita lihat TLDN itu dari sejak Oktober 2025 malah dia trennya tren turun ya. Nih trennya tren turun supaya teman-teman bisa, nah tuh lebih kelihatan kalau kayak gini arahnya masih ke bawah ya. Untuk TLDN area supportnya itu ada di 432 386 ya. 386 ini bentar, all time high-nya itu 376 ya. Jadi dia nih ya, gampang ya. Ini kalau dia rebound, jadi dia pergerakannya TLDN itu sekarang ada di 505545. Ini area Fibonacci 505545. Ini support, ini resisten. Jadi kalau lagi downtrend gini ya pasti ada penguatan, tapi
ya penguatannya sifatnya sementara gitu. Nih kayak gini ya, jadi kelihatan di daily, dailynya sih udah ada di atas MA20 ya. Jadi kalau dia terus naik, dia 585, 545, 580 itu dulu ya, resisten pertama, resisten kedua dengan area support terdekat di 484, kemudian ada di 416. Nah, kita gambarin aja gini supaya kelihatan secara visual ya. Kalau dia naik berarti dia tetap berada di atas garis ini gitu ya. Salah. Widih, MDKA. Kita lihat ya MDKA. Nah, nih sama ya teman-teman, ini kan udah gambar dari kemarin. Nah ini caranya begini untuk kita memantau harga MDKA. Di sini ada triangle dan kira-kira di sini targetnya. Nah ini di 2700. Oke, kalau gitu kita perlu update. Kenapa? Karena dia udah ada low yang baru. Oke, ini ya saya buang, saya gambar yang baru. Kenapa? Karena dia udah bikin ini. Nah itu yang baru. Oke, seperti ini jalannya. Sekalian kita bikin channelnya. Nah, gitu caranya. Nah, jadi untuk MDKA, kalau dia mau naik, kira-kira arahnya seperti ini. Resisten pertama 2750, kemudian berikutnya di kisaran 3060 nih ya. Ini lihatnya pakai struktur. Jadi resisten 1 2750, resisten 2 3000 sampai 3050 di sini. Supportnya ada di 2390 gitu. Jadi kalau yang udah punya posisi ya di hold selama dia bergerak kayak gini, gitu kan ya. Nah, ini nanti di 3070 ini kan pertemuan dua garis ini. Nah, ini akan jadi area sebentar. Saya bikin dulu, saya update dulu ya biar akurat ukurnya. Nah gini ya, 3030 ini nanti yang akan jadi area resisten kuat dia untuk MDKA gitu ya. Widih, semoga jelas. Berikutnya TPIA. Oke. Gini ya TPIA. Kalau kita lihat weekly, teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini ada pola double top ya dengan target pertamanya di 2130, target berikutnya ada di sini. Berarti sekarang lagi bergerak di sekitar area target pertama, yaitu target pertama di kisaran 2130. Saat ini ada di 1785. Berarti ingat-ingat 2130 itu adalah resisten kuatnya terdekat saat ini. Nah, kita gambarin aja TPIA. Kan udah lihat nih gambaran besarnya, kalau TPIA itu arahnya lagi turun ya, teman-teman. Arah besarnya lagi turun. Oke, saya hapus dulu ininya. Nah, kayak gini ya. Nah, TPIA ini kemarin ditutup di 1785. Kita perbesar. Area resistennya ada di 1810 ya, 1950. Nah, kita perbesar lagi. Kemarin kan ditutup merah TPIA. Jadi dengan begini potensi pergerakan harganya itu di 1810, 1695, ada di rentang ini, di tangga ini gitu ya. Ini supportnya, ini resistennya. Kalau jebol 1695, 1575, dan di sini support berikutnya gitu. Enaknya kalau pakai Fibo, kita kelihatan next stepnya ke berapa, kalau naik, kalau turun ke berapa gitu ya. Hairul Gaybora. Terus Ivan hari Rabu. Jangan lupa di kelas Happy Trade Tester kita akan Fibonacci projection ya. Teman-teman juga yang sudah tergabung di Happy Trade Tester sama Instagram subscription susah banget ya subscribernya IG saya, jangan lupa hari Rabu ya gitu. Nggak perlu ikut private ya, kalau mau yang private silakan, tapi yang nggak ikut private, kalau ikut Happy Trade Tester juga bisa belajar yang sama.
Oke. Toba. Bentar, Tobanya belum ya? Kok udah Bufa? Nah, ini Toba ya. Ini Toba, kita lihat gini ya. Tobanya ini kalau lihat daily masih downtrend berat ya. Kelihatan masih downtrend berat. Supportnya itu di 270. Ini adalah support waktu tahun April 2025 ya. Bentar, saya tandain dulu. Ini ya. Nah, gini ya Ivan. Jadi supportnya ini support penting saat ini 270 nih. Kalau ini jebol 141, oke. Nah, karena ini dia kan masih bikin gini ya. Yang terjadi di sini bisa juga terjadi di sini. Oleh karena itu, harus pastikan support 1 di 340, support 2 ada di 302 ya. Ya, ini bentukannya nih. Nah, kemarin hari Jumat itu dia kan nyampe di MA20. Nah, MA20-nya ini jadi supportnya si Toba sekarang. Jadi kalau besok si Toba ini nggak bisa ditutup di atas MA20, ada potensi dia testing lagi support terdekatnya 340. Jadi support 1340, support 2 di kisaran 300 dengan resisten ada di kisaran 420 ya. Resisten 1 MA20, resisten berikutnya di 420 baru 458. Jadi view time frame gedenya masih turun. Kalau gitu kita lihat ini ya, ini berarti penguatan di time frame pendek. Gitu ya Ivan ya. Semoga terjelaskan untuk Tobanya. Kemudian kita lihat Bufa. Bufa ini kalau dilihat juga ini sama ya, ini masih juga downtrend ya. Sama, yuk kita pantauin semua nih ya. Kayak gini ya. Jadi untuk si Bufa itu saat ini di level 765. Nah, sayangnya di 3 hari terakhir selling pressure itu cukup besar ya, teman-teman. Jadi ada area supply di 825 sampai 775 gitu ya. Jadi kelihatannya di minggu depan itu beberapa hari ke depan ada potensi ketika dia melemah, dia akan menguji kembali area support 685. Itu support 1, support 2-nya ada di 535 gitu ya. Ini untuk Bufa. Saat ini dia bertahan di atas MA20. Kalau dia ditutup turun di bawah MA20 sama seperti di sini, berarti dia akan menyusur lagi mencari support yang ada di bawahnya ya. Ebin Syahrandika untuk Bufanya. Oke. Henny tanya emas. Richard Kumala, apa kabar Richard? Kita lihat emas. Oke, emasnya seperti ini. Nah, emas di sini ada double top, walaupun tidak sempurna. Yang di sini udah selling pressure, tapi kita bisa lihat di sini ada selling pressure ya. Emas itu pola double top dengan target pertama ada di kisaran 6.100, kemudian berikutnya ada di kisaran more or less ya di 4190. Saat ini emas di 5925. Nah, 6.100 itu kan target pertama dari emas, dan ini yang akan menjadi area resistennya si emas saat ini. Jadi resisten emas pertama di 6.100, kemudian di 6525 dan di 6750 dengan support di 5675, 5275 dan berikutnya 4440. Jadi kalau kita lihat di sini emas masih bikin lower low. Ya, masih bikin lower high, lower low. Jadi pergerakannya seperti itu ya. Kalau naik upside ke sini, kalau turun masih terbuka lebar ke bawah ya. Itu Henny untuk emas. Kemudian bulan, ada Bu Matahari dong nih ya. Ibu bulan. Bumi, kita lihat bumi ya. Bumi. Nah, bumi ini teman-teman lihat dulu ya, bentukannya bumi kan begini ya. Turun ke bawah gitu ya. Berarti masih salah. Bumi masih bikin turun ya, lower high lower low. Nah, di sini dia ya ampun. Di sini dia bikin
udah bikin higher low gitu ya. Nah masih, jadi semoga si bumi ini support 131, support 2 126, more or less nih support di sini. Resistennya 142, berikutnya ada di 149 nih untuk bumi ya. Seperti ini dulu, coba kita lihat MA5. Nah lagi mencoba untuk bertahan di atas MA5 gitu ya. MA5 nya di sini sama di dekat area Fibo. Jadi si bumi ini pergerakannya di antara 126 sampai 169 ya, pergerakannya di sebelah sini gitu ya. Ini untuk si bumi ya. Kalau break 126 ini yang repot 102 dan ke bawah-bawahnya ya. Sementara itu, jadi kalau kita lihat ke depannya, kira-kira mungkin dia ada potensi sideways di kisaran ini ya, di kisaran tadi 126 169, kira-kira seperti itu view-nya ibu bulan untuk bumi ya. Santi, Inet, kita lihat Inet ya. Masih juga nih teman-teman, lihat ya gerakannya Inet begini, dari 710 turun, saat ini ada di 196 ya. Saya kecilin dulu biar kelihatan tuh sadis ya, dari naik dihajar dem turun ke bawah, balik lagi nih. Nih kalau ibarat bidadari ya, dari bumi ke kayangan turun lagi ke bumi ya. Untuk Inet kayak gini teman-teman, kita pantau aja seperti ini ya. Ini kan, nah gini ya Inet ya. Kalau Inet mau naik, nah teman-teman bisa simple kayak gini, gambar aja di chartnya teman-teman untuk memantau. Kalau dia masih di atas ini ya dia masih naik ke atas, tapi kalau dia udah turun ke bawah ini ya most likely gitu deh ya penurunannya. Nah gini, jadi Inet di sini MA-nya ada golden cross ya, tapi terus kemarin ada selling pressure, jadi mungkin di minggu depan pergerakannya akan testing ya, testing support 191 sampai 180 nih, di sini nih testing support dengan resisten di kisaran 214 ya. Jadi untuk Inet langkah-langkahnya kayak gitu ceritanya ya. Bagus banget kalau dia bisa bertahan di atas ini dan naik ke atas ya. Resistennya tadi udah disebut dari 226, ada lagi resisten penting berikutnya ada di 250 ya. Santi untuk Inetnya. Widir ikut Rabu gimana caranya? Jadi kamu bisa subscribe Instagram saya, jadi pergi ke bio saya, di situ ada subscription, bisa subscribe lewat situ. Atau kamu bisa lihat linknya juga, link ID ada di bio IG saya. Jadi itu semua info tentang saya ada di bio ya. Teman-teman buka link grup, link buku, link ke website bukan, ke grup HTV ya. Itu di link ID itu 50.000 per bulan, tapi kan saya dipotong ya dari link ID, jadi kayak gitu. Ya, Widi udah beli buku-buku semua ya, bagus yang udah beli, apalagi buku yang ini nih kalau kamu udah beli. Jadi buku ini nih yang buku kedua ya, nih ini isinya kayak gini. Besok kita akan belajar ini yang poin 8 ya teman-teman. Buku pertama ini, semua yang ikut Happy Trade Tracer tuh kita udah bahas setiap materi yang ada di buku ya, udah dari tahun kemarin gitu ya. Jadi besok kita akan di sini Fibo projection gitu. Itu sih, jadi sebelum ikut kelas baiknya baca-baca dulu, jadi pasti jelasin udah nggak terlalu bingung gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. WMUU nyangkut di MBG. Gimana Alan? Nyangkut di MBG maksudnya gimana sih? WMUU, tunggu ya. WMUU, Mas Bahlil ganteng ya.
Mana ini? Tidur. Ya gimana? Tidur kayak gini. Ya mungkin bisa ada fundamentalnya dari gitu ya. Kalau dari chart gini tidur, mesti ada sentimen positif yang bikin dia bangun. Kira-kira gitu ya. Lu terus BBRI. Oke, BBRI. Aduh, gini ya, BBRI itu masih bikin lower low. Nah, ini masih belum fix banget nih. Kalau lihat kayak gini strukturnya tuh masih belum kuat banget. Nah, BBRI ini kan kemarin low ada di 2540. Nah, ini yang akan jadi support kuat dia sekarang nih. Jadi support penting juga. Kalau harga ditembus di bawah ini berarti turun ke 2430 2110 gitu ya. Kalau kita mau gambarin seperti ini trend line-nya pakai low yang ini gitu. Jadi ya gini ya. BBRI resisten terdekat 2750, kemudian ada di 28 ya. Support pertama di 2630, kemudian di 2540. Jadi saat ini BBRI kalau kamu mau mantau pakai aja MA20 ya. Selama dia belum bisa ditutup di atas MA20 atau tidak bisa bertahan di atas MA20, potensi pelemahannya masih terbuka ya. Teman-teman ngerti kan pasang MA20 gimana? Kalau mau nggak itu bisa cari kayaknya di YouTube saya, tapi videonya udah lama ngejelasin gimana tentang MA20. Jadi dulu sering tuh bikin video tutorial. Nah, adalah semua banyak, teman-teman tinggal cari aja gitu ya. Caranya ada di YouTube Lindali Fibo Princess, di subscribe ya. Kemudian Lindawati, Ibu Lindawati apa kabar? Kayaknya Ibu Linda nggak ada di Happy Trader ya. Dulu kayaknya ada, kalau saya nggak salah ya. Coba deh Ibu, saya lupa. Coba deh, seingat saya gitu. Ini Raja. Nah, ini lebih strukturnya ini ya. Ini dia udah 3540-nya ini Raja nih udah dijaga gitu ya. Mudah-mudahan tahan nih. Nah, gini ya. Jadi si Raja ini kalau kita lihat kan bentuknya gini, tuh ya. Dia turun dan dia mencoba nih untuk bertahan di sini nih, di area ini ya, antara 25 sampai 2500 sampai 5000 nih gitu ya. Nah, bentar saya update dulu untuk Raja. Nah, gini. Nah, gini ya. Jadi Raja di time frame yang pendek dari Juni sekarang gitu ya, di minernya dia mencoba untuk naik gitu ya. Dengan area support pertama ada di 3840, berikutnya 3540. Jadi pergerakan Raja itu sempit di sini nih. Kalau teman-teman lihat ya, sempit. Resisten kuat pertama ada di 4150. Ini loh yang nggak bisa ditembus sama Raja dari sejak 23 Juni gitu. Jadi Raja sideways di rentang Fibonacci 4150 3540. Ini yang akan jadi area pergerakannya Raja terdekat ya. Itu Ibu Linda. Kemudian Adi Sofyan, BNBR. Sekarang tanggal berapa? Jam berapa? Jam 8 ya. BNBR. Oke. Gini. Kita lihat di sini BNBR pakai weekly ya, biar kelihatan ada pola nih. Ini ngambang, kita hapus aja. Di sini ada pola nih. Triangle. Ada pola triangle. Masalahnya triangle-nya ini udah break. Berarti targetnya tuh ada di bawah. Masalahnya juga ini 119. Targetnya paling bawah ya, jauh loh di bawah sini gitu. Nih teman-teman bisa lihat ya, pola triangle tuh kayak gini. Bentar saya cariin. Ini di buku cara asik belajar Fibonacci. Ini ada saya bahas sedikit tentang pola, cara ngukurnya. Nih ya triangle. Nih, ini yang terjadi.
nih sama ya, ini udah breaknya gede lagi candlenya nih breaknya di sini Juni tuh gede lagi di 122. Nah level 122 ini low ya, 122 ini yang jadi area resistennya si BNBR ya, ini weekly. Jadi ya kira-kira pergerakannya di sini 88122 ini untuk BNBR gitu ya. Pak Adi Sofyan. BRPT ini kelihatan kelihatan kah? Bentar ya, saya tebelin ya biar kelihatan. Tuh. Nih. Kelihatan ya? Arah gerakannya masih ke bawah ya. Tapi kita lihat lebih jelas lagi, saat ini dia mencoba bertahan di atas Fibonacci 1455 nih. Ya ini ada Fibo 1455 ya. BRPT itu ini adalah weekly. Jadi resisten terdekat ada di 1560, berikutnya di 1720. Ini untuk BRPT. Selama BRPT, sebentar saya ukur dulu, bentar ya. Sebentar. Selama BRPT tidak bisa bertahan di atas 1850, potensinya dia akan menguji ke bawah sini gitu. Jadi kuncian harga BRPT-nya ada di situ ya. Demi Fitranata ya. BRPT dicatat aja level-level kunciannya. Oke. Terus cuan. Meili Kurnia. Cuan ini kita lihat weekly ya. Cuan sama ini ya. 750 itu jadi area resisten dia ya. Dari sejak Juni awal nggak bisa lewat di atas ini. Jadi untuk cuan saat ini di 610, resisten pertama 640, resisten kedua 750, supportnya 474 ya. Itu untuk cuan. Kalau lihat trennya ya ini trennya masih tren turun gitu. Nah ini ya, lagi mencoba nih tuh cuannya, jangan sampai turun di bawah 474, masih bisa ke bawah sini ya. Roya Antam. Antamnya gini. Oke. Range pergerakan Antam 2660 3200. Ini ya. Ini adalah weekly. Jadi dari sebulan kemarin dia bergeraknya di rentang ini. 2660 3200. Saat ini ada di level 2930. Kalau kita lihat ini pergerakannya masih turun. Jadi upside-nya masih bisa sampai ke 3510, tapi kita lihat dulu langkah per langkahnya ya. Langkah pertamanya tadi, kedua di situ. Kalau support 2660 ditembus atau ditutup di bawah ini, potensi tes 2110 ya. Gampang kan teman-teman kalau ada Fibonacci? Coba saya mau nanya, gampang nggak kalau pakai Fibo? Saya coba pengen nanya. Coba dari saya ngejelasin nih dari tadi, liatin level-levelnya. Jadi sampai mana? Coba. Ngerti nggak? Dari gampang kan kelihatan ininya.
Saya catatin dulu ya. Tadi ada yang nanya padi, TAPG, cuan udah. Gampang. Tuh, Abimayu. Gampang kan kalau pakai Fibo, gampang. Aroya pakai Fibo apa? Retracement. Yang gampang aja, Fibo yang semua pasti ada. Ini di buku yang pertama saya ada bab nih. Ya. Ini semua ada loh. Teman-teman pasti punya tools ini. Retracement dan extension, terus kolaborasi. Sebenarnya pakai dua ini aja itu survive di market. Ya. Fibonacci ini kolaborasi. Jadi kan suka pernah nggak dengar idiom dancing with the market? Nih. Dancing with the market. Ya udah. Caranya pakai dua Fibo. Nah, ini buku Fibonya, buku Fibo pertama. Pakai contoh. Jadi emang untuk bisa belajar Fibo itu yang pakai contoh. Ya cara nariknya gimana, cara bacanya gimana. Intinya itu. Nah, kalau di buku Fibo kedua baru lebih detail. Ada varian-varian yang baru. Ditambah pakai chart pattern. Saling berkaitan satu sama dua, isinya tentu beda. Ya kalau sama, masa saya bikin buku kedua? Pasti beda dong, ya. Oke, gampang ya pakai Fibo. Oke, Antam udah. Sekarang kita lihat padi. Gini ya, padi juga di 5 minggu terakhir bertahan di 165. Jadi padi juga bergerak di rentang 165 195. Support 65 sama 95. Support 65, resisten 95. Resisten berikutnya di kisaran 100, ya. Jadi kalau kita lihat di sini gerakannya masih begini nih. Si padi tuh ya. Jadi resistennya kelihatan di sini. Oke. Nah, kalau dia bisa naik kelas, naik lagi gitu. Jadi tinggal ikutin aja Fibonya, ya. Terus TAPG. TAPG biasanya Olivia sahamnya. Oke, TAPG saat ini ada di 1550. Supportnya dia tuh yang dari Desember itu di 1410. Nah, waktu Mei itu sempat ditutup di bawah itu, tapi next weeknya dia masuk lagi ke sini. Nah, dengan begini kita bisa lihat TAPG ini support kuatnya itu ada di 1410. Jadi ini harus diwaspadai nih kunciannya ya. Kalau kita lihat saat ini bentuknya kan begini weekly. Reboundnya nextnya tujuan resisten berikutnya di 1620, kemudian di 1690. Nih kalau sampai naik dari sini terus turun kan jadi head and shoulder. Nah, tapi ini angan-angan kejauhan ya. Kita lihat next stepnya dulu. Nah, berarti kan ke sini 1, 2. Kalau dari sini dia turun ke bawah ini harus waspada karena seperti tadi saya bilang 1410 itu support kuatnya gitu. Kalau ini ditembus ya dia turun ke sini ya. Jadi next satu langkahnya seperti itu untuk TAPG ya. Malam Pak Hendrali, wah Antam pek Mbak Dapur Mami peknya belum ya di sini ya. Bentar ya Pak Hendra, Antam tadi udah lewat, saya coba jawab yang PACK dulu, peknya dulu ya. Pek kalau kita lihat seperti ini ya, nih dia masih di sini tertahan ya. Sebenarnya dibilang secara kasat mata masih naik, tapi di sini mulai dari Maret 2026 dia bergerak dari sini ke sini. Bentar nih saya update dulu lebih detail. Nah, gini ya. Nih.
tebel kali ini. Gini deh. Jadi dari sejak Januari itu ada pola bearish reversal dan dia turun ke sini. Jadi kalau kita lihat dari sepanjang 2026 ya dia trennya tren turun gitu ya. Dan saat ini PEG itu sedang tertahan di area support 212. Resisten 262. Ini yang akan menjadi area pergerakan dari PEG. Selama PEG belum bisa ditutup di atas 262, potensinya masih terbuka testing area yang tadi 216. Ketika PEG bisa ditutup di atas 262, baru dia naik kelas menguji area ini. Gitu ya, dapur emak. Terus saya akan akan lihat Pak Hendra bilang apa nih. Bentar. Bilang apa tadi? Bullish engulfing di Antam. Ini bagusnya sih kalau engulfing yang sempurna itu di sini ya. Jadi bodinya harus melingkupi, ini kan agak kurang sempurna gitu. Ya. Itu ya. Oke. Terus tanya PKPK Pak Hendra, PKPK. PKPK saya lihat dulu, is it all time high? Oke. Nah, ini mesti diukur dulu ya. Ini all time high ternyata. Nah, diukur pakai Fibo. Untuk all time high, all time low diukur pakai Fibo. Coba kita lihat. Bentar ya, area-area Fibonacci-nya dibuka dulu. Nah, ini ya. Nah, ini adalah ketika dia bikin all time high. Ini PKPK. Ini chartnya weekly. Oke. All time high-nya itu di 3.700. Sini ya. Catat dulu. Ya Tuhan, ini kok nakal banget. ATH. Nih ya. Ini ATH di sini. Jadi biasanya area ATH itu akan jadi area resisten terdekat. ATH-nya ada di 3.700, saat ini 3.310. Berarti next resisten ada di area all time high ini dengan support di 2.820. Ya, untuk PKPK-nya ini masih uptrend. Tuh, terjaga di MA20 ini yang dilihatin aja. Ini support 2440. Saat ini sama seperti kisaran MA20. Gitu ya Pak Hendra untuk PKPK. Abimayu. Untuk emiten TPIA kalau ditarik Fibo dari swing low ke swing high ini kena di apakah potensi naik? TPIA tadi udah kayaknya. Coba ya. Tadi sih TPIA udah dijelaskan ya. Yang mana nih? Nih tuh, nih rasionya saya buka supaya ntar ya. Nih emiten TPIA kalau ditarik Fibo, ini saya menarik Fibonya itu adalah Fibo untuk support ya. Dia turun sampai ke area Fibo 50% dan kemudian menguat. Nah, TPIA tadi analisanya udah. Jadi kalau cara narik Fibonya seperti ini. Ya, tadi udah dijelaskan nih potensinya. Nanti Abimayu tinggal nonton rekamannya ya di YouTube Fibo Princess Baking AMMN. Oke, kita lihat AMMN. Aman.
Ini AMMN kita lihat dulu weekly supaya teman-teman lihat ceritanya, cerita besarnya AMMN seperti ini ya. Turun, resisten 4620 ini resisten penting. Saat ini ada di 3500 AMMN. Nah, jalur naiknya udah ada, kita lihat. Jadi AMMN bentuknya kayak gini ya. Ntar kita lihat lebih detail. Oke, gini ya AMMN. Kita gambarin juga kira-kira channelnya. Oke, kelihatan ya teman-teman. AMMN saat ini ada di 3500, resisten 1 3770, 3900 ya. Resisten berikutnya ada di, bentar saya ukur dulu nih lebih detail deh nih, diukur lebih detail ya. Ini AMMN ya. Resisten 1 di 3680, kemudian di kisaran di sini di 3990. Supportnya ada di 3300 3070 ya. Ini untuk AMMN. Jadi di time frame yang minor seperti ini bentukannya ya. Ivan di TPIA kemarin saham apa ya yang TPIA juga. Ini kayaknya tiap minggu TPIA, bener gak sih? Bener gak sih yang saya tanya ini, kenapa ya pada nanya TPIA saham apa ya? 2 minggu lalu saya sempat nanya itu loh. Apa benar TPIA juga yang ditanya? Lupa saya ya. Ivan, TPIA masih potensi turun yang double top lah ya. Memang ini kan TPIA nih, targetnya udah nyampe level pertama 2130, sekarang di 1785 ya. 2130 nya ini jadi area resisten kuat dia dan area penting. Kalau harga bisa nemplok naik ke atas 2130 berarti dia jalurnya ke sini. Masih turun potensi yang double top, kita lihat di 2130 itu yang jadi penentuan. Apakah ini hanya jadi reverse move untuk kembali turun, atau kalau dia bisa naik di atas itu ya jalurnya jalur naik. Jalur naik berikutnya ini merah yang ini. Gitu. Untuk lihat potensinya kita lihat di 2130-nya ya. Oke. Emas apakah mulai bagus? Tadi udah dibacain emas, jadi nanti Baking Art bisa nonton rekamannya ya. Oke teman-teman, semuanya udah dibacain requestnya. Kita ketemu untuk teman-teman Happy Trade Faster dan subscriber Instagram, kita ketemu hari Rabu. Untuk teman-teman yang umum, kita ketemu hari Minggu depan ya. Ketemu lagi minggu depan di IG Live. Sehat-sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.